dancer. Oh ya udah, yang ngerjain aku backing vokalnya yang sana itu. Ya kita duduk lagi yuk Duduk, Farel. ngobrol. Jadi ke Singapura sama ke Jerman. Nah, sebelum ini Farel sudah pernah ke luar negeri belum? Belum. Pertama kali nih. Wow, udah bisa bahasanya belum? Belum. Coba Orang aku ajarin. aja juga nggak bisa bahasa Inggris juga sampai untuk Amerika. Bahasa Jerman aja ya. Kalau pagi-pagi sapa penontonnya Guten Morgen. Coba. Guten Morgen. Tapi Keren. udah mau tanya nih, waktu pas ngamen dulu paling gede sampean dibayar piro sayang? Ngamen 500, 400. 400 rupiah. Loh, 500 masih ada kembalian 100 perak? Oh, bingung aku. Bingung aku. Tapi kalau dalam sehari itu berapa jam biasanya ngamen sama orang tua tuh Farel? Nek ngamen Kalau kali ibu, bapak biasanya itu aku jam 8 sampai Pagi, jam 8 sampai pagi. bedok apa? duduk sampai dulu. Oh, jam 8 sampai jam 12. Malah duit pinten mas? Tergantung ramen dan Tergantung rame orang. Ada yang request lagu nggak kalau Ada, pas ngamen? ada. Yang banyak lagu apa? Minta lagu apa? kayak ngelapur langit, Oh. sawangan. Oh, Jawa ngono ya mas. Iya. Tapi Banyuwangenan juga? Ya, Oh, jadi stok lagunya sampai akeh dong? Lumayan Lumayan. loh, stok lagunya masih kecil banyak Jay. loh. Banyak mas. Banyak. Lagu belum jadi aja sudah bisa. Gimana caranya? Oh. Lagunya belum ada kalau begitu. Kalau Farel sendiri, kalau penyanyi idolanya tuh siapa? Coba sayang. Mas Danang. Mas Oh, Danang. Mas Danang. Kalau legenda sih aku punya. Siapa? Siapa? Soal Fals. Iwan Fals. Bisa lagunya Iwan Fals nggak? Ada di Coba sedikit aja. Coba Coba sedikit. pengen denger. Lagunya Iwan Fals. Bentar. Diam dulu dong. Ayo. Oh, aku Ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah penuh nanah. Ini kenapa meluk aku? Yang nyanyi Farel. Guyu sampai parah loh. Kalau mau melo ya melo kayak gini lah. Mau melo Indra Ya ini ada di depanku ya seadanya aja. Mas Farel sudah pernah ketemu sama Om Iwan Fals? Udah pernah ketemu? Belum pernah. Kalau ketemu mau ngapain? Pengen duet? Iya boleh. Ya Duet. mudah-mudahan Om Iwan Fals nanti berkenan mau duet sama Farel Prayogo. Bocah Putra Banyuwangi. Emang kalau Baiklah. ketemu aku nggak mau duet sama aku gitu. Kan dia udah ketemu. Kan udah, tadi udah duet. Kan suaranya Om Adam kan fals. Pinter ya. Pinter. Pinter. Ada Iwan Jangankan Fals, aku- ada Adam Ya, Fals. Jangan, Iya. aku jangankan nyanyi. Oh. Tidur mendengkur aja fales. Koro aja Fals ya. Fals. Bunda kenapa Bunda? Iya lihat dia itu nyanyi suaranya bagus banget tuh. Aduh. Terharu ya Ya Bun? biasa lah kalau kita sebagai seorang penyanyi itu denger suara-suara bagus itu terenyuh gitu. Iya. Maksudnya bukan dibuat-buat ya, dari dia skillnya dapet itu udah punya, anak sekecil ini punya karakter itu sayang kalau seandainya nanti itu kedepannya nanti dipegang dengan orang yang salah gitu. Jadi mudah-mudahan dia nanti sampai kedepannya dipegang manajemennya siapa nak? Siapa manajemennya siapa? Siapa? Ya, Aneka Safari. Aneka Safari. Ya, mudah-mudahan nanti Aneka Safari memberikan karya-karya buat Mas Farel dan Ya. juga banyak prestasi gitu. Amin, amin. Kamu Nah, tadi dengar suaranya Farel terenyuh gitu ya. Aku kalau nyanyi di rumah kamu nggak pernah terenyuh sih. Ya nggak bisa terenyuh, orang suaramu nggak enak. Kan Farel udah bilang, "Oh, suaramu aja ngomong mangap aja fals." Mas Farel, ini kan sekarang sudah punya pendapatan yang lebih banyak ketimbang waktu dulu mengamen kan. Terus dari penghasilannya sekarang Mas Farel manggung tuh udah beli apa aja? Ya, Sampean tuku itu bisa napa mawon, Mas? beli mobil.
Alhamdulillah. Berarti orang tua pasti seneng banget dong ya. Alhamdulillah. Berarti sekarang jobnya tambah banyak gitu ya? Iya. Oh, berarti sekarang nggak pernah main layang-layang gitu? Iya. Hah? Mainnya gimana? Mainnya Ntar gimana? kalau pulang masih ada kesempatan main nggak? Kalau pulang, iya. Tapi kan rumahku dekat sungai ya, aku mandi-mandi aja. Oh, mainnya di sungai. Oh, mainnya di sungai terus nyemplung Mandinya gitu di ya, sungai. saking rindunya ya? Iyalah. Oh, mainnya senangnya di sungai sama teman-teman dia Farel. Sekarang Tapi kan ini sudah ada- viral. Kalau sudah viral, udah top, jangan mandi di sungai lagi. Nggak apa-apa dong. Apa mengenang masa lalu? Woi, mengenang masa lalu. Tapi aku juga punya lagu bagus loh yang sampai sekarang itu masih menggema di mana-mana dan ini penciptanya juga orang Banyuwangi. Apa tuh? Namanya Mas Meswan Samudra. Lo kan biasanya kamu juga ikut nyanyiin Masya Lalu. Biar Iya, ini dari manajemen orang Banyuwangi itu memang penciptanya bagus-bagus dan ini saya punya lagu yang namanya Masa Lalu. Itu penciptanya Mas Meswan Wong Banyuwangi juga. Waduh, pas banget. Nah ini katanya Farel juga ada lagu nih, ada single sekarang. Wah. Single Mau sendiri nih. dibocorin nggak? Bocorin dong, Boleh, spill boleh. dikit. Boleh. Dikit lah, dikit lah. Ayo mas. Piye? Sekecil aku mengejar waktu demi satu impian yang aku rindukan. Sekecil aku tersenyum sendu pengantar lelap cerita pilu. Aku penasaran, tapi nanti kita dengerin fullnya seperti apa. Ini nggak pakai musik aja suaranya udah bikin aku mau nangis loh. Udah keren banget. Nah tuh ya. Ini kalau lagunya kapan nanti bisa dirilis ya? Kita bisa dengarnya kapan mas? Oh, kalau aku tuh belum tahu. Lo belum. tahu. Pokoknya lagi direkam gitu ya. Udah Iya, siap ya. udah siap. Asik. Kalau butuh model video klip ini ada Om Adam. Jangan. Gampang. Nanti kalau butuh modal, bilang sama Om Adam. Ada. Ada. Mas Adam ada. Uangnya siapa mas? Ya inilah. Nih, ini dia nih bakat-bakat seperti ini yang dibutuhkan untuk bikin ya musik Indonesia semakin semarak. Bicara soal musik Indonesia, jangan lupa saksikan talent search koplo pertama dan terbesar hanya di Antv. Koplo Superstar, semua akan koplo pada waktunya. Nah, Makanya jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Rumah Idaman sama Mas Farel dan tentunya di Rumah Idaman. Mari Listia. Terima kasih Mbak Ari udah mau datang di Rumah Idaman. Senang sekali ya. Kita akan berbagi inspirasi dan juga motivasi buat pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu yang sudah datang di Rumah Idaman kali ini. Mbak, ngomong-ngomong ini tadi kita lihat tayangannya nih Mbak Ari bilang kecelakaan ya. Iya, benar kecelakaan. Oh, boleh tahu cerita lengkapnya seperti apa ya Mbak? Ya, jadi waktu itu 9 Oktober 2014 itu saya lagi bawa motor habis antar adik itu sekitar jam 7:30 dan saya ditabrak sama truk bunda di jalan lintas Sumatera Di usia berapa itu? di usia 20. Sekarang Sekarang 28. 28, udah 8 tahun ya? Iya, berarti ya? benar. Masya Allah. Terus seperti apa ketika mendengar kabar bahwa kondisi setelah kecelakaan itu akan membuat kelumpuhan pada kedua tangan? Jadi ceritanya itu 1,5 tahun tuh saya benar-benar nggak bisa bangkit. Jadi saya tuh tiduran aja bunda. Jadi nggak bisa miring kanan, nggak bisa miring kiri. Semua dibantu sama ibu. Semuanya, semua aktivitas itu di tempat tidur. Terus 1 tahun kemudian saya pakai kursi roda. Jadi mungkin sekitar 3 tahun saya pemulihan. 3 tahun.
Iya 3 tahun. Sampai bisa mulai 3 tahun tuh baru mulai belajar jalan kayak anak bayi lagi gitu. Mulai dari awal lagi nih. Iya, dari duduk, pelan-pelan berdiri, selangkah. Bener-bener kayak anak bayi, kembali lagi ke bayi lagi gitu. Selama tahap belajar itu berapa lama? Sampai bisa jalan. Iya. Kalau total mungkin 1,5 tahun atau 2 tahun. Itu kan pasti proses yang sangat sulit tuh. Mbak Ari gimana bisa melewatinya dengan tetap yakin, dengan kuat ya? Jadi salah satunya yang buat saya kuat itu ibu saya, karena jujur saya itu pas dengar dia diagnosis dokter bahwa saya jadi disabilitas itu setelah, kalau tidak salah itu 4 tahun, bahwa dokter bilang kondisi saya itu nggak mungkin balik lagi kecuali qadarullah, Allah mengizinkan ya. Maksudnya dokter pun udah menyerah, dokter di Jakarta pun bilang hal yang sama. Jadi ya mau tidak mau saya di situ nangis banget ya Kak. Jadi tapi di situ ibu saya muatin, malah ibu saya nggak keluar air mata sama sekali. Jadi dari situ ibu sih. Ibu memang luar biasa ya. Di sini ada hasil ronsen dari dokter. Boleh Iya. kami perlihatkan ya? Boleh. Mbak Ari ya. Oke. Jadi Itu Kak. karena kecelakaan yang dialami, ada kondisi di tulang lengannya nih. Bunsai boleh lihat di Kak, sini. tulangnya lumpuh. Oke. Astagfirullahaladzim. Jadi ini kalau kita lihat tulangnya memang patah di tengah-tengah Remuk. dan hancur ya ini. Iya. Itu pengobatannya bagaimana waktu itu? Terapi apa yang dilakukan? Jadi itu di terapi juga, tapi awalnya di operasi. Ini bahasa awamnya aja itu kata dokter. Jadi sarafnya ini kan putus Iya. karena tulangnya tuh kan hancur lebur. Iya. Jadi sekarang yang ini tuh di pen dan sarafnya ditaruh di atas pennya, jadi di pen seumur hidup. Jadi kalau dilepas pennya ya udah jadi lumpuh. Itu tulangnya hancur itu sebelah mana, Pak? Yang ini. Oh, sini ya. Jadi ini nggak bisa nekuk tuh Pak. Tidak bisa menekuk. Terus nggak bisa Kalau yang genggam, kanan nggak bisa. kondisinya. Tapi jari-jari masih berfungsi yang ini sebelah Enggak. kiri. Cuma begini untuk Oh gini-gini dong. nggak bisa genggam. Sama Udah. dengan ini. Kalau ini malah Udah habis. ini kena saraf. Kena syarafnya. Mbak Ari, kita semua yang ada di sini merasa begitu bangga melihat bahwa di tengah kondisi yang harus dihadapi saat ini, ternyata Mbak Ari ini punya satu kreativitas yang bisa juga dibanggakan. Gak banyak nih ya orang yang bisa make up, dan make upnya itu bukan make up biasa ya Mbak? Iya, Make up artistik ya. Make up apa ini namanya? Ilusi make up. Ilusi Make up ilusi. Jadi kalau tadi kita lihat ya Bun saya di videonya itu, jadi kelihatannya kayak ada bayangan di muka, bisa ada kotak-kotak dan lain-lain. Itu belajar di mana? Awalnya itu saya tuh art makeup yang biasa, tapi ada salah satu guru di Jogja, beliau itu pelukis di kanvas, tapi beliau kasih tipsnya 3D yang biasa beliau gunain di kanvas, terus saya modifikasi Modifikasi sendiri. menggunakan tentu aja produk-produk yang sesuai sama kulit wajah, dan akhirnya jadi seperti sekarang. Wow, kreatif banget nih, lihat nih Bunsai. Tuh, bisa bikin makeup seperti itu. Waduh, keren banget loh ini. Berapa lama ini waktunya untuk bisa bikin makeup? Boleh tahu sulit gak belajar? Nah, Kalau ilusi kayak gini sulit, apalagi kalau ilusi itu dia sebenarnya harus sesuai sama background, misalnya warna hitam sebenarnya Ya. harus sesuai sama backgroundnya juga biar jadi gitu. iya. Gitu. Jadi Kak. memang butuh waktu lama ya berarti ya? Mesti telaten banget nih. Nah, Salah satu berkali-kali gagal. membuat dia untuk tetap bangkit ya. Jadi dia juga ternyata sekarang punya kelebihan lain gitu. Betul. Nah, ini kita lihat sekarang Bunsai. Ya Bunda ya, ada makeup. Ini makeup apa nih yang lagi dikenakan oleh Mbak Ari? Iya sebenarnya ini ilusi. Jadi kalau misalkan ini ditaruh di background hitam ini jadi palanya kayak kebelah gitu. Oh, ada ilusi gitu loh. Jadi retak gitu Kak. Oh wow, oke. Coba ya, ini lihat deh. Bunsai bisa lihat ya, kalau selama ini taunya kan makeupnya tuh makeup hari-hari atau makeup kondangan gitu ya, makeup glowing dan lain-lain. Ini namanya makeup karakter, makeup ilusi bahkan ya. Oke. Farel mau tanya nih. Oh ya Kak Ari, contohnya makeupnya gimana? Contoh apa tuh? Mau minta dicontohin make upnya. Oh, minta dicontohin. Minta ditunjukin. Boleh ya? Mau dilanjutin, boleh ya? Boleh. Ini Oke, memang oke. belum selesai juga. Oke,
Oke. Coba ya. Oh, ini udah ada alat-alat makeupnya. Aku mau juga dong kayaknya. Hah? Di makeup ini buah-buahan. Gitu. Jadi kalau lapar tinggal ngambil aja. Nah, Iya, nanti jatuhnya kayak kebun, Mas. Maaf. Udah ada rumput-rumputan ya. Oke, Mbak Ari, sekarang di sini kita mau lihat nih bonsai. Jadi alat-alat yang digunakan tuh sebenarnya ini ya, Kak. Memang makeup khusus buat wajah, Iya, catnya. iya. Nah, aman berarti kalau dipakai nih.